Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Hari ini aku akan reading dengan tema kehidupan pernikahan kamu nanti. Dan akan aku lihatkan juga bagaimana hubungan kamu dengan keluarga dari pasangan kamu. Karena aku sering banget ngelihat reading tarot di Indonesia, sering membahas bagaimana hubungan kamu dengan pasangan, tapi lupa membahas bagaimana hubungan kamu dengan keluarganya. Karena buat aku itu juga penting, dan bagi kamu juga bisa jadi penting. Jadi kita mulai aja readingnya. Di depan kamu sudah ada 3 tumpuk kartu yang udah aku shuffle tadi ya. Silakan kamu pilih mana yang paling memanggil hati kamu. Untuk memudahkan akan aku kasih penanda di sini. Dan ya, percaya pada intuisi kamu. Apakah kamu terpanggil untuk memilih kartu pertama, kedua, atau ketiga? Kalau kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, silakan pause dulu di sini. Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp. Aku sudah bagi waktunya di sana dan kita akan ketemu lagi di kartu pilihan kamu. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama, akan aku lihatkan di sini bagaimana kehidupan pernikahan kamu nanti bersama dengan jodoh kamu ya. Oke. Ada Page of Swords, Two of Swords. Ada Eight of Wands, The World, Temperance. Kalau aku lihat di sini kemungkinan besarnya gini, kamu dan dia ini ketika menikah masih harus saling kenal. Kelihatannya di 5 tahun pertama usia pernikahan kamu, ini akan menjadi waktu dimana benar-benar saling ngerti, saling memahami karakter dan sifat masing-masing. Katakanlah walaupun kamu sudah cukup lama kenal sama dia, cukup lama pacaran sama dia, tapi kelihatannya di sini juga yang namanya pernikahan itu pasti nanti akan ada sifat terburuk yang akan keluar, sifat terbaik yang akan keluar. Jadi aku rasa akan ada adaptasi yang mungkin akan menguras energi kamu di sana, tapi aku lihat pada akhirnya akan baik-baik aja kok. Mungkin memang di awal-awal masih agak kesulitan bagaimana maunya dia, bagaimana memulai sebuah kondisi baru menikah, harus beli apa dulu, harus tinggal di mana, harus ini dan itu. Jadi adaptasinya sih yang menjadi tantangan buat kamu kalau aku lihat di sini. Tapi aku rasa kamu dan dia tipe ke pasangan yang pada akhirnya bisa mengobrolkan atau mengkomunikasikan semua hal yang terjadi, entah itu masalah, entah itu adaptasi, entah itu komunikasi. Jadi sama-sama bisa saling mengerti pada akhirnya gitu. Walaupun emang awalnya agak kesulitan, tapi semakin berjalannya waktu semakin ngerti caranya ngobrol sama dia. Oh, dia kalau lagi marah nggak suka diginikan. Oh, dia kalau lagi bete nggak mau ngobrol apa, misalnya kayak gitu di sini. Dan pada akhirnya walaupun kadang pernikahan kamu ini kadang membuat pusing, tapi kamu dan dia tipikal yang sama-sama nggak mau berlama-lama kalau ada masalah terjadi. Jadi kalau emang lagi ada masalah, diobrolin gimana caranya, penyelesaiannya gimana, dan aku rasa akan ada banyak jalan keluar yang bisa kamu lakukan bersama dengan pasangan kamu dalam berbagai hal sih ini ya. Tapi pada akhirnya aku lihat antara kamu dan dia ini setelah adaptasi yang cukup panjang itu, tapi pada akhirnya saling memahami, aku rasa kamu akan menikmati pernikahan kamu sih dengan dia. Jadi dengan adanya optimisme antara kalian berdua, sama-sama punya kemampuan untuk mengatasi masalah dengan sangat bijak, aku rasa di sini kamu akan menikmati sih. Aku rasa setelah lewat dari 3 tahun usia pernikahan atau lewat dari 5 tahun, jadi itu benar-benar sudah bisa, adaptasinya udah oke, secara keuangan udah bagus, dan kalaupun kamu dan dia harus pindah ke kota baru atau negara baru, udah adaptasi lingkungan juga dan adaptasi budaya sekitar gitulah di sini. Jadi udah sama-sama enak sih aku lihat di sini gitu ya. Jadi benar-benar menikmati pernikahan ini dengan sangat bahagia. Masalah tetap akan ada, cuma di sini akan jauh lebih nyaman dibandingkan tahun-tahun awal pernikahan kamu dan dia. Jadi udah lebih tahulah tektoknya gimana kamu sama dia. Dan aku rasa di sini kalau mungkin di awal-awal ketika ada masalah itu ya, mungkin pertama kalau kamu pasangan muda ya, mungkin akan meledak-ledak, akan banyak dramanya. Tapi semakin bertambahnya usia pernikahan kamu akan semakin damai, tenang. Jadi kalau ada masalah udah lagi nggak drama, udah lagi nggak teriak-teriak, tapi gimana caranya mengatasi masalah atau ujian yang datang. Dan selain menghadapi masalah sih, bener-bener menikmati sih di sini. Jadi aminin aja, manifestasikan aja ada banyak berkah di pernikahan kamu dan dia, dari mungkin keuangan, anak,
lingkungan yang nyaman, keluarga yang saling ngasih restu gitu ya. Jadi akan sangat nyaman pada akhirnya dan lebih banyak damainya. Jadi tenang aja. Memang sih untuk membangun pernikahan ini butuh waktu, tapi pada saat sudah lebih stabil akan mudah dari berbagai aspek gitu loh. Akan ada banyak keberkahan juga yang datang. Aku lihatnya kayak gitu teman-teman, dan aku akan lihatkan juga dari shuffle kartu kehidupan pernikahan kamu dan dia. Ada Air of Cups, ada The Chariot, Page of Wands, Nine of Cups. Bottom up-nya di sini ada Queen of Wands. Kalau misalnya kamu yang datang ke readingku ini perempuan, ya, aku rasa nanti kamu yang punya banyak ide di pernikahan ini. Mungkin nanti pasangan kamu akan percaya ke kamu untuk lebih banyak handle di mengelola keuangan, menghias rumah, mau seperti apa desainnya, mengenai parenting. Bukan berarti pasangan kamu di sini akan abai atau mungkin nggak ikut serta ya, tapi di sini lebih kepada akan mempercayakan banyak hal kepada kamu, bagaimana mengatur ini dan itu sih aku lihat di sini. Dan aku rasa kalau kamu perempuan di sini ya, kamu akan semakin jauh mendewasa di hubungan ini, di hubungan pernikahan kamu nanti. Kamu akan belajar banyak hal. Emang gak gampang menjadi istri atau ibu, tapi kamu akan sangat kuat di sana. Dan kamu akan semakin mengerti bahwa kamu setangguh itu ternyata gitu di sini. Memang aku lihat di awal ini dramanya ada banget lah. Tapi ya aku rasa ini wajar. Tinggal gimana kamu dan dia bisa nggak saling kompromi. Kalau misalnya memang ada yang salah, mau nggak ada pihak yang mau datang minta maaf dan memaafkan, terutama di sini. Itu sih. Ya, jadi kuncinya itu. Dan pesan yang paling penting buat teman-teman yang memilih pile pertama, kalau emang lagi ada masalah, obrolin dan jangan jangan dibawa dendam atau dipendam lama-lama. Jadi kalau emang ada masalah A, selesaikan, udah selesai, jangan dibahas lagi di lain hari. Karena bisa aja masalahnya beda dan nggak perlu mengungkit-ungkit sesuatu yang udah berlalu atau udah selesai sebetulnya. Jadi jangan terlalu sering banyak dendam atau pokoknya mengungkit sejarah yang lama-lama gitu loh, karena itu jadi malah blunder gitu loh, malah nggak selesai masalahnya. Tapi memang aku lihat kamu dan pasangan kamu ini tipikal yang sangat optimis, sangat pekerja keras, sangat gimana caranya pernikahan ini bisa berjalan dengan baik gitu loh. Sekali lagi nggak selalu mudah, tapi punya kemampuan yang luar biasa untuk membawa pernikahan ini ke the world, ke selebrasi, ke kebahagiaan gitu lah di sini intinya. Bisa jadi kamu juga, kalau kamu perempuan, ada kemungkinan kamu akan ikut andil dalam finansial, tapi nggak harus selalu kerja di kantor ya. Bisa aja kamu mungkin bisnis atau mungkin ada kegiatan lain, tapi kamu kalau emang merasa kayaknya kok harus ikut serta, maka kamu akan ikut serta. Terutama kalau kamu tipikal yang emang perempuan yang sangat ingin juga berkarir gitu loh di sini. Kelihatannya kamu akan semakin meningkat sih kemampuan di karirnya ya. Tapi kalaupun kamu pada akhirnya memilih enggak, aku pingin jadi stay home mom di rumah gitu ya, masak sama anak-anak main, ya nggak apa-apa juga, kamu tetap akan bertumbuh di sana gitu di sini. Dan pada akhirnya akan ada banyak semangat di sini. Secara seksual kamu akan sangat membara dengan pasangan kamu, dan aku rasa kamu sekali lagi akan sangat nyaman di sana. Dan aku rasa ada banyak orang yang iri atau mungkin di sini sangat melihat pernikahan kamu ini emang bahagia banget. Tapi memang untuk menuju bahagia ini awal-awalnya perlu struggle gitu. Jadi tenang aja, aku rasa kamu dan pasangan kamu sama-sama mendewasa dan bijak sih kalau aku lihat di sini ya, mengenai pernikahan kamu dan dia gitu. Jadi manifestasikan aja segala hal baik di sini ya. Dan ia emang udah siap sih, kamu bersama dengan dia ini dari awal emang udah siap untuk menikah. Makanya di sini udah banyak persiapan, udah banyak kematangan, jadi akan lebih mudah lah untuk kamu yang memilih pile pertama. Dan akan ada banyak romantisme di sana, akan ada banyak romansa, jadi saling memberikan bahasa cinta masing-masing, dan ada banyak kebahagiaan yang mana kamu dan dia ini bisa saling ngobrol. Jadi nggak cuma sebagai pasangan, tapi sebagai sahabat juga yang nyaman menjadi diri sendiri sih di sini. Jadi romansanya banyak, walaupun udah menikah tapi romansanya
Meskipun nanti kamu dan dia sudah di usia yang mature, yang senja, atau mungkin sudah menuju kakek nenek, tapi romansanya tetap ada gitu loh di sini. Tuh pernikahan kamu dan dia. Dan akan aku lihatkan juga di sini bagaimana hubungan kamu dan keluarga pasangan kamu. Mudah-mudahan restunya dapat, mudah-mudahan banyak bahagianya. Ada Air of Cups, ini sama ya. Oh, kelihatannya mungkin di awal-awal pernikahan itu drama yang terjadi mungkin karena adanya ikut serta orang tua atau keluarga pasangan kamu. Tapi aku lihatnya di sini ada Knight of Pentacles, The Fool, ada Lovers, Nine of kelihatannya sih emang iya begitu ya. Jadi gini, mungkin di awal kamu agak bingung, terutama kalau memang kamu nih dapat mertua yang mungkin karena terlalu bersemangat dengan kehidupan pernikahan kamu dan dia, jadi ada banyak hal yang mungkin mereka ngasih saran, ngasih masukan, tapi mungkin cara komunikasinya agak kurang sesuai dengan pola komunikasi kamu ke orang tua kamu. Jadi mungkin dramanya di awal itu. Dan di sini sih sarannya buat teman-teman, kalau emang demikian, coba obrolin ke pasangan kamu. Bilang aja, sayang, kayaknya aku kurang setuju deh dengan saran dari orang tua kamu atau mama papa gitu ya. Bisa nggak kamu obrolin gitu loh di sini. Jadi minta bantuan ke pasangan kamu. Kelihatannya di sini yang bisa menjadi penghubung antara kamu dan mertua kamu adalah ya pasangan kamu sendiri gitu loh di sini. Memang di sini awal-awal ada sedikit kaget, wajar sih. Namanya juga keluarga baru, butuh adaptasi baru juga selain dengan pernikahan kamu. Tapi aku rasa di sini semakin lama sih dua pihak ini saling beradaptasi, baik dari keluarga dia dan kamunya sendiri saling adaptasi. Perlu waktu memang di sini. Kelihatannya kamu tipikal orang yang adaptasinya itu butuh waktu ya. Jadi nggak cepet tapi pelan-pelan. Nah baru setelah itu kamu akan nyaman. Jadi kamu lebih mengerti, oh keluarga pasanganku ini polanya kayak gini. Oh mereka selama ini pola komunikasinya begini. Jadi kamu mulai bisa meraba-raba dan mulai memahami gitu loh di sini. Dan lama-lama aku lihat sih akan ada banyak cinta yang diberikan keluarga pasangan kamu ke kamu. Jadi mungkin lama-lama mereka akan semakin percaya, oh dua orang ini emang udah sama-sama dewasa, udah sama-sama ngerti bagaimana berumah tangga gitu ya. Jadi udah lebih, udah nggak terlalu banyak intervensi atau mungkin nggak terlalu banyak terlibat di pernikahan ini. Jadi udah lebih banyak percayanya. Dan aku lihat emang endingnya sih nyaman ya. Jadi setelah kamunya udah sangat nyaman dengan pola komunikasi keluarga dia, kamunya udah nyaman juga. Maksudnya di sini semakin nyamannya kamu dengan keluarga pasangan kamu, semakin nyaman juga kamu dengan pernikahan kamu. Aku lihat kayak gitu di sini. Jadi mudah-mudahan aja. Ya nggak apa-apa, di awal-awal tuh pasti akan ada adaptasi yang banyak ya. Semua orang menikah pasti mengalami, tapi endingnya aku lihat kamu akan sangat nyaman di sini, akan sangat disayang, akan sangat dimanja oleh mertua kamu. Jadi aminin aja di sini teman-teman. Dan aku akan lihat juga sih langsung aja dari charm ya. Ini charm bisa charm zodiak, sun, moon, rising kamu atau pasangan kamu. Ada Libra, Capricorn, Aquarius, Scorpio, Gemini, dan Leo. Kemudian dari unsur nama, ini bisa unsur nama kamu atau dia. Ada M, O, H, F, X. X ini bisa aja mantan kamu yang pada akhirnya sudah berubah jadi lebih baik dan akhirnya kamu menikah sama dia. Ya, C, E, L, R, dan B. Kemudian di sini ada beberapa angka atau tanggal penting yang bisa jadi ini maknanya hanya diketahui oleh kamu dan dia, atau bisa jadi ini tanggal pernikahan kamu dan dia. 22, oh angka cantik, 18, 13, 5, 2, 26, 9, 27, 6, 4, dan 17. Jadi itu ya teman-teman yang bisa aku lihat di sini. Afirmasikan aja segala hal positif di sini dan mulailah berdoa supaya nanti kamu dapat pasangan yang oke dan calon mertua yang juga baik sama kamu. Jadi itu yang bisa aku lihat di sini mengenai teman-teman dan kehidupan pernikahan kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, karena aku lihatkan di sini bagaimana kehidupan pernikahan kamu. Untuk keluarga dia akan kulihat nanti ya.
Oke, apa yang terjadi? Ada Four of Wands, ada Queen of Wands, ada kartu The Death di sini, Three of Cups, dan Ten of Cups. Buat teman-teman yang memilih file kedua, aku lihat di sini kamu dan pasangan kamu ini memang sudah sesiap itu ketika memulai pernikahan ini. Jadi ada banyak kesiapannya, secara ekonomi bagus, secara kematangan mental, pikiran, mungkin juga kamu atau dia sudah belajar cukup banyak mengenai parenting. Kalau kamu dan dia memang sudah merencanakan ingin punya anak gitu ya, jadi emang udah mengerti konsekuensi sebuah pernikahan. Kamu nggak lagi sebebas yang dulu, dia pun juga sama. Mungkin juga nggak bisa terlalu banyak mingle dengan teman-teman gitu ya, terutama kalau kamu nanti sudah diberkahi anak, lebih banyak waktu mungkin di rumah kalau kamu perempuan, atau mungkin harus lebih hemat lagi, tapi sudah saling mengerti itulah konsekuensinya, dan sudah nggak terlalu banyak mengeluh di awal. Kamu dan dia sama-sama mendewasa, dan karena sudah adanya kesiapan itu sejak awal pernikahan, ada banyak sekali keberkahan yang datang. Jadi udah nggak terlalu banyak drama, dari segi komunikasi juga udah lebih ngerti. Kalaupun ada konflik, yang mana itu wajar di pernikahan, tetap bisa saling mengungkapkan dan saling ngerti gimana caranya kita menghadapi masalah ini. Jadi udah nggak posting kemana-mana di sosial media, tapi masalahnya malah makin dalam gitu, nggak. Jadi emang tipe yang ya udah ngobrol berdua empat mata, ya selesaikan gitu di sini, dan nggak terlalu drama sampai mengungkit-ungkit dulu kamu begini, dulu kamu begitu, tuh udah nggak. Jadi emang sudah sedewasa itu pikirannya di sini. Dan kalau misalnya kamu di sini pihak perempuannya, aku rasa di sini kamu akan punya banyak andil yang besar di pernikahan ini. Pasangan kamu tetap akan jadi pemimpinnya, cuma di sini kamu akan ada, kelihatannya kamu yang lebih banyak pasangan kamu lebih banyak ngalah gitu loh di sini. Kalau kamu perempuannya ya, pasangan kamu lebih banyak ngalahnya. Tapi ngalahnya ini bukan karena dia terlalu bucin atau sampai memuja-muja, mengiba-iba ke kamu, enggak. Tapi dia ngasih kesempatan ke kamu. Kamu pingin, apakah kamu berkarir, apakah kamu memilih untuk di rumah stay home mom gitu ya, atau punya bisnis, dia akan menyerahkan itu di kamu. Enaknya gimana? Asal di sini kamu tidak melupakan tanggung jawab kamu sebagai istri ataupun nanti sebagai ibu. Tapi yang pasti sih di sini kamu punya andil yang sangat besar. Jadi aku pingin begini, pingin begitu, pasangan kamu akan oke, selama kamu bisa bertanggung jawab gitu sih di sini. Ya, dan memang walaupun sejak awal itu ada banyak kemudahan di pernikahan kamu, tetap yang namanya dua orang jadi satu akan ada banyak perubahannya. Dan di sini sesuatu itu bisa aja berupa ujian, masalah datang, mendewasakan kamu dan pasangan kamu, atau mungkin juga tiba-tiba kamu kaget ternyata punya anak secapek ini, harus menghabiskan banyak waktu untuk si kecil ini gitu, ataupun hal-hal lainnya. Tapi kamu di situ belajar banyak, aku lihat belajar banyak untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya. Emang sebuah perubahan nggak selalu menyenangkan, tapi aku lihat kamu dan dia akan menjadi pasangan yang sama-sama support. Jadi ketika yang satu lagi jatuh, lagi shit happen, kamu akan datang untuk menenangkan dia, akan membuat perasaan dia untuk semua akan baik-baik aja, kita bisa lalui ini, dan ya semua akan baik-baik aja pada akhirnya gitu loh di sini. Dan pada akhirnya kalaupun kamu dan dia harus mungkin pindah ke luar kota, pindah ke luar negeri, harus meninggalkan keluarga besar atau mungkin sahabat yang sejak lama jadi support sistemnya kamu, ya kamu ngerasa ya nggak apa-apa. Itu salah satu pengorbanan yang bisa kamu berikan untuk keluarga kecil baru kamu ini gitu. Ya, tapi pada akhirnya setelah waktu berlalu, katakanlah misalnya anak-anak kamu udah mulai sekolah, udah mulai bisa dipercaya untuk makan sendiri, mandi sendiri, kamu akan mingle lagi. Maksudku di sini kamu akan punya mungkin sahabat-sahabat baru, atau mungkin bisa kumpul dengan teman-teman lama kamu, atau mungkin punya hobi baru, komunitas baru, yang itu akan menjadi pengembangan diri kamu gitu loh di sini. Jadi itu sih, dan bisa aja pasangan kamu juga terlibat di sini dan mendukung, support sama kamu dalam hal apapun sih di sini. Three of Cups ini kegembiraan banyak orang. Jadi kalau emang kamu tipe yang ekstrovert yang butuh banget punya teman, komunitas, pasangan kamu akan support di sana. Atau mungkin pasangan kamu yang butuh
lebih banyak mingle dengan teman-temannya, kamu akan support di sana dan kamu percaya gitu loh di sini. Dan aku lihat pada akhirnya semua yang bisa kamu harapkan mengenai pernikahan akan datang di pernikahan kamu. Ten of Cups ini kartu yang bercerita mengenai keluarga yang hangat, bahagia, harmonis. Akan ada masalah sih, tetap akan ada, tapi tahu gimana cara handle-nya gitu loh antara kamu dan dia, anak-anak kamu nanti gitu. Jadi aminin aja, semoga hal baik yang aku sebutkan tadi akan datang di pernikahan kamu dan dia. Aku akan lihatkan juga di sini dari tarotnya ya. Hal apa lagi di pernikahan kamu dan dia? Ada Eight of Wands, The Chariot, pasangan tangguh ini mah. Oh, pantesan. Oke. Jadi memang apa? Oh, Nine of Cups. Ini kenyamanan sih. Aku rasa biasanya kalau kondisinya kayak gini akan ada banyak orang yang mungkin sebagian iri dengan kisah kamu dan pasangan kamu ya, karena emang ada banyak kenyamanan. Cuma di sini hati-hati ketika kamu dan dia udah sama-sama saling nyaman, hati-hati dengan gangguan dari luar. Jadi itu yang paling penting sih di hubungan ini. Tapi aku lihat memang kamu dan dia ini tipe pasangan yang saling percaya. Dan ketika kamu memberikan kepercayaan ke dia pun sebaliknya, ya udah gimana menjaga kepercayaan itu. Ada banyak harmoni di pernikahan ini. Kartu ini bercerita nggak cuma mengenai apa ya, pasangan yang emang sudah bersinergi secara energi dan pemikiran, tapi juga saling menyembuhkan. Jadi kalau misalnya di sini kamu pernah ada trauma mengenai mungkin pernah ditinggalkan oleh mantan kamu, atau mungkin kejadian nggak menyenangkan seputar kisah cinta, atau mungkin sebagian di sini ada yang datang dari keluarga broken home, atau mungkin ngelihat dulu orang tuanya sering berantem. Di pernikahan ini kamu akan tersembuhkan dengan sendirinya, dengan hadirnya dia, dengan perjalanan kamu dan dia gitu di sini. Dan aku lihat memang bukan tipe pasangan yang suka leha-leha ya, emang tipe pasangan yang sama-sama berjuang, baik secara kejiwaan, secara jiwa untuk membangun hubungan ini semakin kuat, secara finansial juga bisa, kemapanan seperti itu sangat bisa. Jadi dua-duanya antara kamu dan dia gitu di sini. Dan emang karena aku tadi bilang akan ada banyak perubahan, atau mungkin suatu kondisi yang mana harus cepet adaptasinya, cepet harus bisa ngeblend dengan situasi. Kamu di sini dan dia akan menjadi pasangan yang saling mendewasa dengan sangat anggun, dengan sangat indah. Akan ada banyak pelajaran baik yang kamu dapatkan untuk pertumbuhan jiwa kamu, untuk pendewasaan mental kamu di sini. Memang nggak selalu mudah, karena bagaimanapun juga namanya ditempa kehidupan, pasti akan ada dimana kamu ngedown, nangis, sedih, kecewa. Tapi aku rasa di sini kalian berdua kan pada akhirnya akan baik-baik aja gitu, karena aku lihat kamu dan dia sama-sama dewasa sih di sini. Jadi udah nggak ngejudge, udah sama-sama saling ngerti cara komunikasi masing-masing gimana. Dia ngerti bagaimana menghadapi kamu di saat kamu lagi bad mood, kamu ngerti bagaimana menghadapi dia di saat dia lagi pusing dengan kerjaannya gitu. Jadi oke sih di sini yang memilih kartu nomor 2 ini ya gitu. Jadi aminin aja teman-teman di sini. Cuma ya hati-hati kalau misalnya nanti kamu udah di kondisi yang keuangan udah bagus banget, ya jangan lupa berbagi gitu loh di sini, entah ke keluarga, entah ke masyarakat sekitar gitu, supaya lebih banyak berkah yang datang di hubungan ini. Banyak sih berkahnya di sini aku lihat dari awal juga, karena emang sama-sama bekerja keras, sama-sama sudah serius. Dan di sini akan aku lihatkan juga ya bagaimana hubungan kamu dengan keluarga pasangan. Mudah-mudahan restunya gampang dapat dan baik-baik aja hubungannya. Ada The Devil di awal, oke. Ada Page of Swords, The Magician, Page of Cups, dan Ten of... ini sama kartunya, Ten of Cups. Jadi gini, untuk hubungan kamu dengan pasangan sejak awal sih mulus-mulus aja, no problem. Cuma memang di sini salah satu ujian dari pernikahan kamu kelihatannya dari keluarga pasangan kamu, atau mungkin di sini lebih tepatnya mertua kamu. Bisa jadi di sini mertua kamu ini sejak awal itu punya ekspektasi mengenai calon mantunya dia. Mungkin sejak awal berharapnya begini, begitu, tapi mungkin yang didapatkan adalah kamu yang mungkin ada beberapa poin yang agak beda dari ekspektasi mereka. Dan itu bisa dalam berbagai hal, atau mungkin di sini pasangan kamu sebelumnya sudah pacaran dengan seseorang yang mana mungkin kriterianya lebih mendekati mantu ideal bagi mereka. Tapi di sini
kamu bisa membuktikan bahwa mungkin memang ada karakter kamu yang beda dengan pembawaan keluarga pasangan, tapi pada akhirnya emang harus saling kenal sih. Di sini kelihatannya memang dari keluarganya dia seringkali mencari informasi tentang kamu. Wajar, namanya kamu orang asing yang akan masuk ke keluarga mereka, wajar kalau mereka mencari banyak info tentang kamu, mungkin langsung dari kamu atau mungkin dari teman-teman kamu. Pokoknya mereka sangat kepo dengan kamu, mungkin juga pekerjaan kamu, background keluarga kamu, yang mana itu wajar. Jadi jangan takut ya, tenang. Tapi aku rasa di sini seiring berjalannya waktu, keluarga dia akan memahami ya inilah kamu, dengan segala kelebihan kamu, kurang-kurangnya, bagus-bagusnya, pada akhirnya bisa saling menerima, saling nyaman. Dan kalau misalnya kamu bisa beradaptasi dengan lebih indah, awalnya emang sulit, tapi lama-lama aku lihat kamu akan bisa lebih romantis ke keluarga dia, dan keluarga mereka pun juga akhirnya oh memang bukan tipe ideal yang kami inginkan, tapi ya kamulah memang orang yang bisa membahagiakan anak mereka, dan emang paling cocok ya cuma sama kamu gitu loh di sini. Makanya di endingnya sih mereka akan lebih jauh lebih bisa menerima kamu, lebih bisa ngobrol sama kamu, jalan-jalan kemana berdua sama mama mertua mungkin ya. Jadi di pernikahan kamu Ten of Cup juga, hubungan kamu dengan keluarga dia juga Ten of Cup. Jadi udah dianggap anak sendiri aja gitu. Jadi udah nggak malu-malu lagi, udah nggak yang canggung-canggung gimana lagi gitu. Aku lihatnya kayak gitu. Cuma memang butuh waktu, butuh sabar juga. Jadi sabar aja. Cuma emang kamunya harus lebih berani. Berani di sini bukan berani kurang ajar ya, tapi ya inilah saya gitu. Tunjukkan aja. Aku lihat di sini pada akhirnya yang membuat mereka percaya sama kamu adalah kemampuan kamu. Pada akhirnya mereka melihat kamu sebagai paket lengkap, yang mana kamu cerdas, kamu baik, kamu juga punya kelembutan hati, kamu di sini punya stabilitas yang mereka yakin bersama dengan kamu, anak mereka akan baik-baik aja, bahkan jauh lebih baik ke depannya. Gitu teman-teman, jadi aminin aja. Nggak apa-apa awalnya agak drama, tapi mudah-mudahan kamu akan bisa sangat indah seiring dengan kamu mudah beradaptasi dengan mereka gitu. Dan aku akan lihatkan di sini ya dari charm. Ini adalah bisa zodiak kamu atau zodiaknya pasangan kamu, Sun, Moon, Rising bisa. Ada Sagittarius, Taurus, Cancer, Virgo, Pisces, Aries. Kemudian di sini akan aku lihatkan juga unsur nama kamu atau pasangan kamu di sini. Ada T, E, G, M, I, U, Z, A, W, dan K. Kemudian di sini ada beberapa angka atau tanggal penting yang bisa jadi hanya kamu dan dia yang paham, atau bisa jadi ini adalah tanggal pernikahan kamu. Bisa jadi 1, 2, 3, 3, 7, 13, 5, 15, 16, dan 29. Jadi itu ya teman-teman yang bisa aku lihat mengenai bagaimana kehidupan pernikahan kamu. Ambil sisi positifnya, afirmasikan, dan semoga hal baiknya terjadi di kehidupan kamu bersama dengan dia. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, karena aku lihatkan di sini bagaimana kehidupan pernikahan kamu dulu. Setelah itu baru bagaimana keluarganya dia terhadap kamu. Oke, di sini ada Queen of Cups, Nine of Cups, Ace of Wands, Knight of Pentacles, The Lovers. Oke, aku lihat di hubungan ini adalah pernikahan yang mungkin kamu dan dia kenalnya nggak terlalu lama, mungkin kurang dari setahun. Setelah itu yakin dan memutuskan untuk ayo kita menikah gitu di sini. Dan aku rasa di sini ini menjadi hubungan cinta yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan cinta, kasih sayang, saling ngobrol, saling nyaman. Dan aku rasa di sini ya konflik akan tetap ada ya, tapi aku rasa di sini file ketiga ini temanya adalah damai. Kedamaian di sini. Dan aku lihat kalau kamu di sini adalah pihak perempuannya ya.
kelihatannya kamu di sini akan mengeluarkan lebih banyak lagi energi feminin kamu. Jadi energi menyayangi, merawat, menjaga, mengayomi gitu ya, dengan penuh cinta, penuh kesabaran, penuh perhatian, itu kamu. Jadi di sini bisa aja sih nanti kamu akan lebih banyak yang memutuskan untuk menjadi stay home mom, atau mungkin kamu lebih memilih kerja dari rumah atau punya bisnis dari rumah ketimbang kantor jauh dari keluarga gitu ya. Kelihatannya banyak yang demikian. Ya nggak apa-apa, itu semua pilihan. Dan kalau kamu di sini laki-laki, kamu lebih berharap yang begitu. Jadi punya pasangan yang udah kamu, aku percaya buat parenting anak-anak, buat di rumah gitu loh di sini. Tapi bukan berarti kamu nggak boleh kerja ya, boleh aja berkarya, tapi lebih berharap ya tetap memperhatikan yang utama adalah keluarga dan anak. Tapi ya semua terserah ya, karena ini hanya bacaan energi. Kamu pengen berkarir pun aku rasa nggak apa-apa di sini, karena aku lihat di sini bahwa di hubungan pernikahan ini seperti aku katakan tadi, konflik pasti akan ada. Semua pernikahan akan demikian. Cuma di sini aku lihat tipikal pasangan kamu dan dia ini ya udah ngobrol, nggak drama, nggak yang teriak-teriak, nggak yang ngadu secara cepat ke orang tua gitu, enggak. Jadi emang tipikal pasangan yang ya ngobrol gitu. Kamu sebelnya kenapa, kamu marahnya kenapa, kayak gitu di sini. Ya, aku lihatnya gitu sih. Dan dari awal pernikahan itu ada banyak sekali kenyamanan di hubungan ini. Dari segi finansial juga udah bagus. Ada pemahaman antara kamu dan dia bahwa di hubungan cinta butuh kerjasama, butuh kompromi, butuh juga di sini kerja keras. Jadi kalau emang endingnya kamu nanti dia akan sangat bahagia menjadi pasangan yang bener-bener soulmate gitu ya, bener-bener pasangan yang saling bersinergi untuk sampai nanti hanya maut memisahkan, aminin. Emang butuh kerja keras. Jadi nggak cuma sekedar cinta doang, tapi kamu di sini dan dia memahami bahwa komitmen tuh harus ada, buat setia, buat percaya, buat menjaga kepercayaan itu ada sejak awal. Dan di sini nggak cuma sekedar kerja keras untuk membangun katakanlah finansial gitu ya, penting juga, tapi juga di sini lebih kepada kestabilan. Dan kamu mengerti bahwa rumah tangga yang stabil itu adalah kunci utama dari pasangan yang bahagia, anak-anak yang bahagia, lebih lancar juga rezekinya kayak gitu di sini. Dan aku rasa di sini antara kamu dan dia kehidupan seksualnya akan sangat membara di sini. Ini paling membara nih, pile ketiga dibanding pile yang lain. Ini yang paling membara kehidupan seksualnya. Jadi kalau kamu emang demikian ya kamu akan happy sama dia. Dan juga di sini memang di usia awal pernikahan butuh adaptasi, tetap butuh ada pernikahan tuh ternyata begini ya, ternyata nggak semanis-manis itu aja, tapi juga ada pahitnya, ada naik turunnya. Tapi ngerti di sini kamu dan dia bahwa oke, akan diusahakan. Dan di sini aku rasa pasangan kamu juga tipikal yang mau sangat bekerja keras untuk hubungan ini. Kamu dan dia sama-sama. Ya, kayak gitu. Dan karena emang kamu dan dia sejak awal bekerja keras dan sama-sama saling mengerti tujuan pernikahan ini pada akhirnya mau kemana, jadi ngerti jalan kita ke sana kita lalui. Nggak selalu mudah jalan itu, tapi karena sama-sama sudah punya pegangan, bisa aja pegangannya di sini saling percaya pada agama, bisa percaya bahwa Tuhan pasti akan bantu, maka semua akan baik-baik aja di sini. Gitu sih. Dan di sini aku lihat juga emang kamu dan dia punya komitmen yang luar biasa mengenai hubungan ini. Dan pernikahan ini akan mengajarkan banyak hal kepada kamu dan dia. Mengenai banyak hal. Cara ngobrolnya mungkin beda dari cara ngobrol ketika pacaran. Cara menghadapi dia ketika dia lagi bete mungkin beda ketika lagi pacaran. Masalah-masalah yang dihadapi jelas beda. Berkahnya juga akan beda. Akan lebih banyak berkah yang luar biasa, nggak disangka-sangka gitu ya. Jadi emang pada akhirnya menjadi pasangan yang saling mendengarkan, saling support, saling dukung. Dan aku lihat ada banyak keberkahan di sana. Jadi pasangan ini memang saling bertumbuh. Dan kadang yang namanya ketika pohon udah besar, anginnya makin kencang, tinggal gimana aja akarnya kuat nggak si pohon ini.
akar dari hubungan ini antara kamu dan dia kuat nggak. Kalau kuat, mudah-mudahan sekencang apapun angin yang datang dari pihak luar, dari pihak keluarga, dari pihak mana-mana pun akan tetap kokoh berdiri. Mungkin daun-daunnya akan ada beberapa rontok, tapi akan tetap kokoh berdiri di sini. Saling percaya aja sih. Aku rasa The Lovers ini kartu dimana kamu dan dia akan menjadi pasangan yang juga menjadi sahabat sejati sampai menua nanti gitu lah di sini. Jadi aminin aja, ada romansanya, ada berkahnya banyak banget sih aku lihat di sini ya gitu. Dan akan aku lihatkan juga poin-poin lainnya mengenai pernikahan kamu dan dia. Ada Ace of Cups. Iya sih, emang dari awal tuh romansnya kencang banget. The High Priestess, Seven of Wands. Oh, ada Six of Pentacles, bottom backnya Four of Cups. Oke, di hubungan ini yang bisa aku lihat gini. Iya, banyak romansanya. Emang tipikal pasangan yang suka diromantisin atau mungkin sama-sama saling romantis. Tapi apapun itu, ini sebuah kondisi dimana sangat nyaman. Intuisi kamu dan pasangan kamu akan membawa kalian berdua bahwa ketika lagi ada masalah, ikuti logika, intuisi juga, maka semua akan baik-baik aja gitu di sini. Ya, tapi emang saling sayang sih. Jadi ini pernikahan yang memang saling cinta. Jadi bukan pernikahan yang sekedar ngejar usia, pernikahan yang sekedar yang penting nikah, tapi benar-benar saling sayang di sini. Makanya ending-endingnya The Lovers. Dan juga ini kamu dan dia tipikal pasangan yang sama-sama saling bijaksana, cerdas juga, mendewasa di hubungan ini secara sikap, perilaku, mental, semuanya akan menghajar kamu dan dia, tapi bertumbuhnya tuh bagus. Ada orang dihajar keadaan malah makin parah, ini dihajar keadaan makin menguat gitu loh ya. Dan tipikal pasangan yang sama-sama mandiri. Jadi bukan tipikal pasangan yang akan selalu minta bantuan keluarga, selalu minta bantuan pihak luar, tapi bener-bener mandiri. Bener-bener tipikal pasangan yang membuktikan aku dan kamu sama-sama dewasa, sama-sama mengerti pernikahan ini, bahwa ini kehidupan kita berdua, mandiri banget di sana. Dan sebanyak apapun pihak eksternal mencoba mengganggu hubungan ini, kalian berdua akan kuat berdiri di sana. Dan ini akan menjadi momen dimana kamu dan dia saling belajar buat seimbang. Jadi kalau pasangan kamu ngasih 10, kamu ngasih 10. Pasangan kamu ngasih maksimal, kamu ngasih maksimal di sini. Dan ini akan menjadi hubungan yang akan sangat sukses ke depannya. Jadi sukses karena saling berbagi masalah, berbagi kebahagiaan, berbagi ranjang, sudah jelas berbagi apapun lah di sini. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi, semua diceritakan, semua nyaman gitu, menjadi diri sendiri apa adanya gitu ya. Tapi di sini pesan pentingnya, jangan sampai karena pernikahan ini sangat bahagia jadi melupakan bahwa mungkin di luar sana ada pihak-pihak yang mungkin butuh bantuan kalian, mungkin secara energi, secara finansial, mungkin ke warga-warga sekitar yang butuh bantuan. Jangan lupa sedekah, derma, seperti itulah intinya, kayak gitu ya. Dan aku rasa akan ada banyak bahagia yang datang, tinggal gimana kamu dan dia bisa melihat kesempatan yang datang, mau diambil apa enggak kebahagiaan itu, atau kesempatan apapun, mungkin di pekerjaan, keuangan, atau keberkahan yang lain gitu di sini. Oke. Kehidupan udah, aku akan lihat dari bagaimana keluarga dia sikapnya kepada kamu. Mudah-mudahan bagus ya. Ada Five of Swords, oke. Queen of Pentacles, The Wheel of Fortune, Knight of Wands atau Staff, ada High Priestess, ada dua The High Priestess di sini ya. Oke, jadi kelihatannya antara kamu dan keluarga pasangan kamu ini punya pendekatan yang beda, atau mungkin cara kamu dibesarkan beda dengan bagaimana keluarga dia ini membesarkan anaknya yang menjadi pasangan kamu. Jadi mungkin beda pola pikir, beda cara komunikasi, beda menu makanan gitu ya. Mungkin kalau keluarga sana opornya dikasih gula, kamu enggak gitu. Pokoknya kayak gitu. Jadi mungkin di awal-awal ini harus ada adaptasi yang sangat banyak antara kamu dan keluarga dia. Butuh tenaga, butuh kesabaran. Mungkin juga ada kesel-keselnya, tapi aku lihat di sini pada akhirnya
ada kedewasaan sikap dari pihak keluarganya untuk memahami ya inilah kamu gitu loh. Dan kamu pun juga harus punya sikap bahwa mereka sudah tumbuh puluhan tahun dengan pola yang demikian, dengan pemikiran yang demikian, maka butuh adanya pemahaman aja sih di sini, saling memahami aja. Dan aku rasa kamu akan belajar banyak kok dari keluarga dia, hal-hal yang baiknya. Keluarga ini akan mengajarkan kamu caranya mengelola keuangan bisa, caranya stabil secara mental, secara loyalitas, kesetiaan. Kamu akan belajar banyak dari keluarga ini gitu loh ya. Dan pada akhirnya mereka akan respect sama kamu, percaya sama kamu bahwa memang bersama dengan kamulah anak mereka akan baik-baik aja. Dan karena di sini kamu dan dia membuktikan bahwa kalian berdua bertumbuh secara pasangan, kan kelihatan ya, pasangan yang saling support, yang emang bahagia dari hati kan kelihatan. Keluarga dia kan bisa membaca dan bisa menebak itu, walaupun kalian berdua nggak ngomong, dari gestur, dari cara kalian menatap gitu ya, dan cara kalian mengatasi masalah tanpa membebani keluarganya juga akan membuat mereka makin respect sama kamu. Jadi mungkin yang awalnya agak aduh kok mantuku begini, nah lama-lama jadi oh mantu aku luar biasa, mantu aku ternyata memang yang terbaik buat anak saya gitu loh di sini. Gitu yang bisa aku lihat. Cuma memang ya namanya orang tua, mungkin adalah masanya dimana mungkin mereka akan ngasih nasihat, ngasih apa ya, wejangan, ngasih kritik bahkan, tapi ya udah terima aja, jangan terlalu dibawa ambil hati. Ya namanya orang tua pengen yang terbaik buat kamu dan dia. Jadi anggap aja itu sebagai salah satu bentuk sayangnya mereka ke kamu. Tapi aku lihat juga pada akhirnya keluarga ini akan belajar bahwa mereka harus percaya sama kamu dan dia, pasangan kamu maksudku, untuk membangun hubungan ini tanpa mereka terlalu banyak ikut campur gitu loh di sini. Pada akhirnya mereka mengerti dan percaya sama kamu sepenuhnya bahwa ya sudah, ini rumah tangga kalian, hadapi masalahnya dan selamat menikmati kehidupan pernikahan kayak gitu. Jadi mudah-mudahan aja, mungkin awalnya emang butuh tenaga, butuh energi, tapi pada akhirnya ini akan baik-baik aja gitu ya buat teman-teman. Dan aku akan lihatkan di sini dari charm ini, aku lihat dari zodiak dulu. Ini bisa zodiak kamu atau pasangan kamu, Sun, Moon, Rising bisa. Ada Taurus, Scorpio, Aries, Leo, Virgo dan Cancer. Kemudian dari unsur nama di sini bisa unsur nama kamu atau unsur nama pasangan kamu ya. Ada S, I, Q, P, D, E, Y, F, R, dan A. Kemudian ini adalah beberapa angka penting atau tanggal penting yang hanya kamu dan dia yang paham, atau mungkin tanggal pernikahan kamu dan dia. 18, 21, 25, 14, 15, 2, 4, 8, 24, dan 11. Ini bagus ya angkanya, master number. Jadi itu ya teman-teman yang bisa aku lihat mengenai bagaimana kehidupan pernikahan kamu. Semoga banyak afirmasi positif yang nanti akan benar-benar terjadi di hidup kamu. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.